Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nesa Karondeng dengan NIM 21040101067 dari kelas 2.2 akuntansi. Yang terhormat Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu teknologi dan kemaritiman. Di sini saya ingin memenuhi tugas pengganti perkuliahan di minggu kemarin, yaitu membuat slide presentasi dan menjelaskannya, dan materinya itu tentang blue economy dan green economy. Baiklah, tanpa berlama-lama di pembukaan, langsung saja saya memasuki pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu pengertian blue economy dan pengertian green economy. Yang kedua itu tujuan kebijakan blue economy. Yang ketiga itu faktor green economy. Dan yang keempat itu konsep blue economy dan konsep green economy. Yang pertama, pengertian blue economy dan green economy. Ekonomi biru atau blue economy adalah suatu konsep yang mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik. Ide dasarnya adalah menyoroti hubungan erat antara laut, perubahan iklim, serta kesejahteraan masyarakat. Kehidupan bawah laut membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak agar tetap lestari, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi kreatif yang berkelanjutan bagi generasi yang lama atau generasi yang akan datang. Di sini dapat kita pahami, ekonomi biru atau blue economy adalah pandangan tentang ekonomi kelautan sebagai mekanisme pertumbuhan ekonomi. Negara maju telah melihat perkembangan ekonomi biru atau blue economy lewat eksploitasi sumber daya maritim dan kelautan. Akan tetapi negara berkembang seperti Indonesia, hal ini masih terkesan wacana atau sebatas konsep saja. Yaitu pengertian green economy. Green economy atau yang biasa kita sebut ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial dan sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan. Dikarenakan green economy adalah perekonomian yang rendah karbon dan tidak menghasilkan emisi serta polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Selain itu, green economy dapat dijadikan sebagai sebuah model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menggunakan pengetahuan ekonomi ekologis. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan blue economy. Yang pertama, meningkatkan efisiensi sumber daya alam dan nilai ekonomi tanpa limbah untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan keragaman aktivitas ekonomi yang bernilai tambah dan yang berdaya saing dengan konsep berbangunan berkelanjutan. Terus yang ketiga, tujuannya itu meningkatkan aksesibilitas masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi. Selanjutnya, mendorong berkembangnya investasi inovatif dan kreatif untuk peningkatan efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam. Yang terakhir, tujuan dari kebijakan blue economy itu adalah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam secara seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Tujuan blue economy adalah bagaimana pemakaian sumber daya alam secara efisien, tidak ada lagi limbah, memberikan pendapatan bagi masyarakat, dan menjaga ekosistem kelautan. Oleh karena itu, perlu gagasan dan wawasan kita sebagai sumber daya manusianya mengenai pengembangan ekonomi kelautan yang handal, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat konsep blue economy lebih matang dan serta membangun sistem hukum laut yang jelas maupun penegakan kedaulatan secara nyata. Tuntutan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan akan dijadikan sebagai motor penggerak dalam pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan kelautan ke depan harus diarahkan pada pengelolaan berbasis ekosistem. Pembangunan juga ditujukan untuk peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan serta membangkitkan wawasan bahari dan kekuatan pertahanan kedaulatan sebagaimana sejarah membuktikannya bahwa penguasaan laut sangat menentukan kekuatan dan keamanan suatu negara. Selanjutnya itu faktor green economy. Yang pertama ada faktor ekonomi. Ini merupakan faktor green economy yang secara garis besar terdapat 3 faktor utama yang terdapat dalam kajian green economy. Di sini ada 3. Yang pertama itu faktor ekonomi, yang diantaranya
identifikasi model sumber daya alam serta nilai yang melekat di dalamnya. Yang kedua, peningkatan efisiensi sumber daya alam dan energi. Yang ketiga itu penciptaan lapangan kerja yang mendukung terpeliharanya lingkungan, karena kita green economy. Yang kedua itu ada faktor lingkungan, antara lainnya itu perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem kehidupan. Yang kedua, investasi pada sumber daya alam untuk jangka panjang. Yang ketiga, implementasi agenda pemeliharaan lingkungan secara berkesinambungan. Selanjutnya ada faktor sosial. Yang pertama itu upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, serta perlindungan sosial dan layanan dasar. Yang kedua, pelaksanaan prinsip keterbukaan, demokratif, dan partisipatif. Dan yang ketiga itu penerapan prinsip-prinsip keadilan baik di dalam dan antar generasi maupun di dalam dan antar negara. Adapun langkah strategis yang diterapkan sebagai implementasi konsep dari faktor green economy itu antara lain berupa Adapun langkah strategis yang diterapkan sebagai implementasi konsep tersebut antara lain berupa yang pertama penilaian dan asesmen terhadap modal sumber daya alam, yang kedua penerapan kebijakan ekonomi yang selaras dengan pemeliharaan lingkungan, yang ketiga penegakan hukum yang tepat terkait perlindungan terhadap lingkungan, dan yang keempat pelaksanaan pemerataan pendapatan yang berkeadilan serta standar bermasyarakat yang menjunjung kesetaraan. Yang kelima itu investasi pada pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep blue economy. Konsep blue economy akan bertumpu pada pengembangan ekonomi blue economy. Konsep ini pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Konsumsi pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita sebut atau kita dengar sustainable development. Seperti konsep blue economy, saat ini telah menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuklah Indonesia. Bahkan Presiden Republik Indonesia dalam berbagai forum internasional telah menjadi pelopor dalam mempromosikan penerapan konsep-konsep pembangunan yang berkelanjutan ini. Menindaklanjuti hal tersebut, KKP yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan harus berada di garis terdepan untuk mempromosikan dan melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Blue economy yaitu konsep di mana potensi-potensi lokal mendapat perhatian untuk dikembangkan. Diyakininya dengan melakukan 100 inovasi akan mampu menciptakan 100 juta pekerjaan baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin di pedesaan, ke laut, atau di laut, dan di pegunungan. Jika konsep ini dijalankan dengan baik oleh pemerintah, masyarakat, dan pengusaha, maka di masa depan pembangunan nasional yang diinginkan akan tercapai dan akan menarik investor untuk menginvestasi dalam industrialisasi perikanan dan kelautan. Dalam industrialisasi perikanan dan kelautan, potensi perikanan dan kelautan Indonesia semakin terkenal di seluruh dunia dan kemaritiman di Indonesia akan semakin meluap. Selanjutnya itu konsep green economy. Penerapan konsep ekonomi hijau pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan dan pengelolaan sekiranya tidak cukup dikemukakan di atas sekiranya itu tidak cukup. Hal tersebut seharusnya diterapkan pula pada seluruh sektor yang terkait dengan bidang dan atau sektor pembangunan, lebih khusus lagi pada kegiatan pembangunan yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan dasar kegiatannya. Disinilah arti penting sinergi ketiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Dari pembangunan berkelanjutan, di mana kegiatan pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan selain ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang pastinya juga membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi tetap mengedepankan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Konsep green growth ini diimplementasikan melalui penerapan strategi nasional yang mendukung perilaku ramah lingkungan oleh konsumen maupun produsen, peningkatan realokasi faktor tenaga kerja, modal, dan teknologi yang ramah lingkungan, serta model pembangunan yang bersifat eco-innovation atau pengembangan proses dan output produksi yang berdampak positif untuk pembangunan jangka panjang.
Dalam hal tersebut, dalam konsep green economy tersebut terkandung beberapa poin penting, yaitu yang pertama, green economy melibatkan penilaian terhadap sumber daya alam pastinya, baik itu dalam laporan statistik maupun laporan keuangan, serta memastikan bahwa pengambil kebijakan mengindahkan upaya pemeliharaan planet bumi. Yang kedua itu green economy menjadi upaya penanganan ketimpangan sosial, sehingga perekonomian menjadi semakin berkeadilan. Yang ketiga itu green economy mencakup produk dan aktivitas ekonomi yang terjamin keberlangsungannya untuk jangka panjang. Green economy memerlukan adanya reformasi sektor keuangan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kita jangka panjang. Green economy memberikan arahan dan penilaian secara komprehensif dengan tujuan yang jelas dan terukur. Ini merupakan gambaran tentang blue economy, yaitu tentang meluasnya kemaritiman di Indonesia. Jadi kita bisa tackle marine litters and oceans pollution, mengurangi polusi yang ada, create jobs, reduce property and end hunger, yaitu membuat pekerjaan yang baru dan mendaur ulang properti dan mengakhiri kelaparan. Selanjutnya ini ada konsep tentang green economy, yaitu tentang lingkungan. Karena kalau blue economy itu kan tentang kelautan, perikanan, sektor-sektor yang berhubungan dengan kemaritiman. Kalau green economy ini berhubungan dengan lingkungan. Makanya itu di sini ada orang utan, ecosystem resilience, value natural capital. Ini yang disebut tadi yang saya bilang tentang konsep green growth, yaitu production forest, lebih daur ulang hutan. Baiklah, ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak terhadap Pak Wiwin Kusuma Atmajaputra selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman. Jika saya terdapat salah dan kurang dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.